Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Hasan Salesya dari program studi ilmu pendidikan agama Islam dengan NIM 2106885. Di sini saya akan menceritakan dengan sangat singkat dan juga jelas mengenai bagaimana Islam bisa menduduki negara bagian barat, yaitu negara United Kingdom atau yang biasa kita sebut dengan negara Inggris. Nah, bagaimana asal muasal sejarah peradaban Islam di negeri Inggris tersebut? Mari saksikan video setelah ini. United Kingdom atau yang dikenal dengan wilayah barat atau misalkan negara Inggris itu adalah negara yang sangat dikenal dengan kekentalan kultur budaya barat yang universal. Kedahsyatan dakwah agama Islam secara universal ini tidak hanya meluas ke daerah timur seperti Jazirah Arab dan sebagainya, tapi juga bisa menduduki bagian-bagian yang sangat bertolak belakang dengan kultur asal-usulnya, yaitu dunia barat. Negara inilah bagian dari dunia barat yang sangat kental akan kultur dunia barat itu sendiri, mulai dari bahasanya yang menguasai hampir seluruh di bagian bumi dan peradabannya yang menguasai sejumlah penduduk jutaan dunia di bumi ini. Negara dengan sistem pemerintahan kerajaan, daerah perpaduan dengan modern dan klasik, dipimpin oleh seorang raja dan ratu, dan negara dengan mata uang tertinggi di dunia. Dalam pembahasan kali ini akan dijabarkan luas mengenai sejarah peradaban masuknya Islam ke dalam Inggris, melewati beberapa fase yang terjadi. Masuknya Islam ke Inggris diperkirakan sekitar akhir abad 18 Masehi dan awal abad 19 Masehi, bermulai dari terjadinya imigran dari Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, dan India. Imigran Islam ini menjadi salah satu komunitas masyarakat terbesar di Inggris dan menduduki jumlah terbesar ketiga di Eropa setelah Prancis dan Jerman. Populasi muslim pertama didirikan di Cardiff, Liverpool, Manchester, South Shield, dan London, East End pada pertengahan abad ke-19. Disebutkan dalam sejarah bahwasannya kehadiran Islam ke Inggris itu ada sejak Ratu Elizabeth I pada abad ke-16. Di sini Ratu Elizabeth menempati mahkota pada 1958. Selain itu juga orang-orang Inggris di pribumi itu pun banyak dari mereka yang terpikat dari cara dakwah orang-orang Islam di Inggris. Mereka tertarik dan kemudian memutuskan untuk memeluk Islam. Selain itu juga dibantu dengan beberapa tokoh-tokoh muslim berkontribusi dan berpartisipasi ke dalam parlemen birokrasi. Jadi beberapa faktor dari jaringan masyarakat pun menjadi salah satu fondasi mengapa hadirnya Islam di Inggris itu. Jejak-jejak peradaban Islam di United Kingdom. Salah satu jejak dari peradaban Islam Inggris adalah dari bukti pembangunan masjid-masjid peribadatan yang selalu berkembang pesat di negara Inggris. Membuktikan juga ketika monumen-monumen peribadahan semakin meningkat, maka meningkat pula jumlah umat muslim yang ada di Inggris. Ada dua jejak warisan besar Islam di Inggris, salah satunya di London. Masjid Pusat London dan Pusat Kebudayaan Islam di Regent's Park, London Tengah, dan Masjid Puzzle di barat daya ibu kota Inggris terdaftar sebagai bangunan kelas 2 oleh Departemen Kebudayaan Inggris. Dana untuk mendirikan Masjid Pusat London didapat tahun 1910. Selanjutnya ada tokoh dan organisasi Islam United Kingdom. Tokoh-tokoh Islam ini itu menjadi penting sebagai dinamika kehidupan muslim di Inggris. Adapun tokoh-tokoh tersebut sebagai berikut ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada Syekh Abdullah William Henry William, seorang pengacara asal Liverpool yang memeluk Islam pada tahun 1988. Selanjutnya ada dari Marmaduke Pickthall. Nah, ini itu nama aslinya adalah Muhammad Marmaduke Pickthall atau nama asalnya ialah William Pickthall, lahir pada 7 April 1875 dalam kalangan penganut Kristen Anglik. Dia memulai pelayarannya pada usia 18 tahun ke Port Said. Juga ada organisasi-organisasi muslim. Yang pertama itu ada The Union of Muslim Organization. Ini adalah sebuah organisasi persatuan di Inggris. Selanjutnya ada Islamic Foundation dan Muslim Institute. Organisasi ini bergerak di bidang penelitian dan anggotanya didominasi oleh para imigran dan orang-orang Inggris. Selanjutnya ada The Islamic Council of Europe. Nah, di sini itu adalah organisasi ini bergerak untuk menjadi pengawas kebudayaan di Inggris. Selanjutnya ada The Association of British Muslim. Organisasi ini menjadi sebagai penghimpun muslim-muslim Inggris. Nah,
mungkin cukup sekian dari kisah dan sejarah mengenai peradaban Islam di negara United Kingdom. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila banyak salah kata dari awal pemaparan sampai hingga detik ini. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum